Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin Ahmad Syarifuddin. Saya pengajar PAIBP SMK Negeri 8 Bandung. Adik-adikku sekalian yang Bapak cintai, kita akan mempelajari tentang beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik. Itu akan kita bahas tentang surat Luqman, surat ke-31 ayat 13 sampai 14, lalu surat Al-Baqarah surat kedua ayat 83. Nah, di sini kita akan membahas tentang hukum bacaan atau tajwid dari surat Luqman ayat 13 hingga 14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Kita juga akan membahas makna dan pesan-pesan yang terkandung pada surat Luqman dan surat Al-Baqarah. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran ini agar peserta didik melalui pembelajaran menggunakan model game virtual, peserta didik dapat menganalisis hukum bacaan, makna, pesan-pesan yang terdapat pada surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83, serta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik pada sesama manusia dengan baik dan benar. Di sini kita lihat contoh tajwid dan arti secara harfiah. Di sini dari surat Luqman, ya, kita lihat di sini ada contoh tajwid, yaitu wahnan ala wahnin. Wahnan ala, nun bertanwin bertemu dengan ain itu disebut izhar halq, karena ain itu adalah huruf izhar. Lalu yang selanjutnya zulmun azim, itu terdapat di akhir kalimat, yaitu disebut dengan mad arid disukun. Contoh arti secara harfiah, kita potong-potong dari artinya dari surat Luqman itu keseluruhan, ya. Contoh di sini adalah qala, berkata, li ibnihi, kepada anaknya, itu sebagian. Lalu nanti akan ada hadis riwayat Bukhari, hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu tentang salat tahajud. Yang selanjutnya di sini surat Al-Baqarah, sama contoh tajwidnya adalah Israila, mad wajib muttasil, karena ada huruf mad yaitu hamzah bersatu. Lalu mu'riduna, mad arid disukun karena di akhir kalimat. Contoh kosakatanya apa? Misaqo, janji, ihsanan, berbuat baik. Di sini juga ada hadis riwayat Bukhari, hadis sahih, hadis dari Anas radhiyallahu anhu tentang saling menyayangi. Nah, kita akan mengadakan game. Kalian, anak-anakku sekalian yang berada di rumah, pelajari dalam pembelajaran game virtual. Game virtual ini Ananda bisa download di Play Store, khususnya HP Android. Bila ada HP iPhone, silakan saja bisa meminjam dari Androidnya dari orang tua tertentu. Ini linknya sudah ada di bawah ini, silahkan kalian download. Dan berikut ini adalah contoh game tajwid petualangan. Kita bisa kalian lihat ya, di sini ada tingkatannya mudah, sedang, sulit. Nah, di sini contohnya ada tempat dan tingkatan levelnya. Nah, ini adalah misi level kalian, level tentang idgham biguna. Ini kisi-kisinya, hurufnya waw, nun, ya. Nah, ini permainannya. Kalian tinggal mainkan, cari huruf idgham biguna.
dan cari 20. Nanti di sini juga ada pertanyaan yang kalian harus jawab, lalu kalian catat karena itulah catatan penting. Nah di sini pertanyaannya ya. Nah, pertanyaannya pasti sekitar itu sedikit saja. Lalu yang selanjutnya contoh game virtual tentang menerjemahkan secara harfiah tadi. Ini contohnya adalah kalian tinggal ke web saja, cari link wordwall.net. Nanti Bapak akan kirimkan linknya yang kalian akan kerjakan. Nah ini contohnya bisa dilihat. Contoh surat Al-Baqarah. Ini ada penggalan kata dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah. Lalu kalian samakan atau bukan dibandingkan, agar antara huruf Arabnya dengan artinya sama dan lain. Nah nanti akan muncul timernya dan nilainya. Bila kurang dari itu silahkan kalian bermain lagi hingga nilainya mencapai KKM. Nah aturan mainnya adalah buat 4 atau 5 orang atau buat 4 atau 5 kelompok di kelas. Kalian silahkan pilih dengan teman kalian yang memang sesuai dengan kalian. Lalu masing-masing kelompok unduh game tersebut lewat link tadi. Dalam satu kelompok minimal yang mengunduh itu 1 atau 2 orang ya. Jadi tidak semuanya harus mengunduh, 1 atau 2 orang. Bagi anggota yang lain yang tidak mengunduh bisa mencatat dari misi game tersebut yang tadi, tajwidnya, menerjemahkannya, dan lain sebagainya. Durasi waktu itu Bapak akan kasih waktu 15 menit khusus untuk game tajwid dan 5 menit untuk wordwall ya, kalian untuk menyamakan tadi. Bila ada salah satu kelompok yang lebih tinggi levelnya, maka nilai pun akan lebih tinggi. Sesudah itu mempelajari misi game tersebut, mencatat tadi. Setelah kalian melaksanakan game tadi dan mempelajari tajwidnya, mempelajari artinya, lalu dari tajwid tersebut, dari game tersebut, kalian analisis lewat materi yang Bapak tadi sampaikan, yaitu dari surat Luqman ayat 13 dan 14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Nah kalian cari idgham-gunahnya dari surat Luqman ayat 13 ada tidak, idharnya, iqlabnya ada tidak, dan lain sebagainya. Begitupun untuk artinya terjemahannya, kalian tinggal menuliskan isi kandungan dari surat Luqman ayat 13 apa. Silahkan cari referensi baik itu di internet ataupun di buku-buku terkait. Nah ini yang tadi menganalisis tadi ya, menganalisis tadi yang Bapak tadi jelaskan. Ini adalah penilaiannya. Penilaiannya tadi apabila kalian seg 1 memilih level mudah melewati berarti sudah mendapatkan nilai 40. Tetapi Pak, saya ingin level langsung sulit lalu menang, berarti sudah mendapatkan nilai 50. Semakin sulit, semakin levelnya naik, maka nilainya akan semakin besar. Seperti itu. Alhamdulillah kita sudah menjelaskan tentang tadi pelajaran yang kalian akan laksanakan. Mudah-mudahan dengan metode game virtual ini kalian pembelajarannya lebih enjoy dan lebih interaktif. Bila ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan, bisa japri Bapak lewat nomor WhatsApp Bapak yang sudah saya sampaikan, ataupun juga langsung saja ya.
Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan pembelajaran ini menjadi amal baik kita, khususnya Bapak dan umumnya anak-anakku sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.